Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penangkar Muda, channel yang membahas seputaran dunia burung, khususnya murai batu ya. Dan mungkin ke depan akan saya tambah lagi untuk burung-burung lainnya, saya akan juga bahas di channel ini. Gimana, apa kabar semuanya? Apakah permasalahan di peternakan kalian sudah mulai membaik atau sudah mulai satu persatu sudah ditemukan? Kalau di saya sih alhamdulillah sudah ya, dari lama penjodohan dan lain-lain. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit membahas tentang penyebab murai batu itu buang telur ya, buang telur atau malah makan telur ya. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya untuk subscribe dulu ya teman-teman, karena dengan cara subscribe saya sedikit termotivasi ya untuk selalu membuat konten ya yang bermanfaat dan share pengalaman-pengalaman tentang seputaran dunia burung untuk teman-teman semua. Baik, untuk kesempatan kali ini langsung ke poinnya saja. Kenapa sih kok murai batu tuh selalu buang telur gitu ya? Maksudnya ada aja gitu, bukan selalu sih. Buang telur dan makan telur gitu. Karena banyak teman-teman yang suka bertanya di grup ternak murai batu dan grup Facebook juga. Kadang saya juga ingin menjawabnya gitu, tapi kan banyak banget poin-poin penting yang harus dijawab, tidak sesingkat itu gitu ya. Maka saya akan membikinkan videonya dan bercerita di vlog kali ini ya. Yang pertama ya teman-teman, yang pertama itu kurangnya nutrisi atau kalsium pada kedua indukan murai batu ya teman. Kalsiumnya itu ya berupa cangkang telur dan tulang sotong gitu ya. Itu coba teman-teman diperbaiki di poin tersebut. Nah, yang kedua itu coba dicek suhu dalam kandang ya teman-teman. Kadang terlalu panas atau bahkan terlalu lembab ya teman-teman. Untuk musim-musim saat ini itu cuacanya tuh kadang tidak tentu ya. Kadang siang panas, malam hujan. Makanya ya bersabarlah gitu ya. Karena nggak teman-teman saja yang mengalami gagal panen gitu ya. Saya pun demikian. Karena ya faktor cuaca itu sangat berpengaruh ya. Kalau di posisi panas, usahakan jangan sampai telat ngasih buat mandi ya, air buat mandi ya. Itu aja sih. Yang ketiga itu telatnya pemberian pakan saat mengeram ya teman. Coba dicek poin ketiga ini apakah sudah benar atau masih tidak konsisten ya pemberian pakannya. Kalau saya itu pemberian pakannya itu pagi ya, jam 6 sekitar jam 7 itu saya pasti beri pakan. Pernah dulu tuh jam 9 saya atau jam 10 kalau nggak salah. Itu sampai udah lapar banget, posisinya burung tuh lagi meloloh. Untung nggak dibantai ya anakannya ya teman-teman. Itu saya ketiduran waktu itu. Nah, yang keempat itu umur murai batu tuh masih muda ya teman-teman. Coba dikoreksi di bagian itu. Kadang murai batu yang masih muda dan belum pernah produksi atau baru pertama produksi itu masih belajar ya teman-teman. Masih belajar bertelur, masih belajar mengeram, dan masih belajar untuk mengasuh anak gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Mungkin kedua, ketiga, dan keempat seterusnya bakal lebih bagus. Itu poin yang keempat ya teman-teman. Nah, poin yang kelima itu biasanya birahinya itu terlalu cepat.
biasanya tuh di faktor jantan ya, itu birahinya terlalu cepat, jadi telurnya belum sempat dieram udah birahi lagi. Dan betina pun juga sama. Dengan caranya apa? Untuk memangkas itu, pada fase sesudah bertelur dan posisi mengeram itu pakan kita pangkas ya, jadi cukup dijangkrik aja, jangan dikasih ulet atau dikasih kroto. Kalau cacing ya, kalau saya sih jangkrik aja sih. Jadi cacing sebenarnya nggak apa-apa, cuma ya menghemat atau memangkas biaya pakan ya. Itu poin yang kelima ya, coba dicek juga. Dan yang keenam, adanya predator pengganggu, akibatnya stres ya teman-teman. Coba di sekitaran kandang tuh dilihat apakah ada predator pengganggu berupa tikus, ular, atau sejenisnya ya, bahkan maling ya, atau orang lalu lalang. Itu biasanya kalau burung-burung belum jinak dan burung-burung yang kurang nggak biasa bertemu dengan orang gitu ya, biasanya itu mengakibatkan stres ya. Atau bahkan majikannya tuh sangat gatel, tiap hari ditengokin ya, ini udah netes atau belum, ini udah nelur berapa gitu ya. Kalau bisa jangan ya teman-teman, kalau udah kelihatan udah nelur ya udah jangan kita sentuh-sentuh, apalagi sampai di center-center. Kalau itu murai batu yang gampang stres ya. Tapi kalau murai batu yang bodoh amat ya terserah teman-teman, karena saya juga punya murai batu yang setelahnya tuh bodoh amat, jadi mau dipegang mau diapa juga ya biasa aja gitu, nggak stres gitu tuh. Nah yang selanjutnya pemilihan sarang ya. Sarang itu serabut yang dibuat murai batu itu buat bertelur, itu biasanya terkena jamur, kutu, dan hama ya teman-teman. Coba dicek juga pemilihannya, kalau bisa sebelum ditaruh itu kita bersihkan dulu, kita cuci, kita jemur, sudah kering kita baru taruh di dasar kandang. Jadi usahakan steril ya teman-teman, itu karena itu biasanya juga ya namanya kita nggak tahu ya, kita nyomot atau ngambil dari kebun, kita beli di toko, itu kan belum terjamin kebersihannya ya. Kita ini siasati dengan kita bersihin dulu, cuci, kita jemur, baru setelah kering kita masukkan ke dalam kandang gitu. Nah usahakan 1 kali pakai ya teman-teman. Kalau nggak mau beberapa kali pakai ya, setelah panen diambil, kita cuci lagi, kita jemur, setelah kering masukin lagi, itu seperti itu. Nah yang selanjutnya, terlalu sering diganggu ya itu tadi yang saya sedikit singgung, sering diganggu. Jadi ya kadang-kadang apalagi peternak yang masih awal ya, atau masih sering kepo ya dengan hasil, ya nggak apa-apa sih, itu murai batu teman-teman, saya juga nggak ngelarang, tapi ya usahakan jangan sesering mungkin itu, jangan. Kalau udah ngerasa bertelur ya udah kita tandain aja dengan tanggal berapa pertama kali nelor ya. Biasanya kan 14 hari dari tanggal pertama kali nelor sampai menetas tuh 14 hari. Kalau 14 hari itu belum kelihatan cangkang di bawah ya, kita baru dicek, atau nunggu 15 hari. Kalau udah fix ya kita center. Kalau bening ya itu zong biasanya tuh teman-teman. Nah yang selanjutnya, indukan itu dalam fase mabung ya. Fase mau mabung itu udah biasanya telurnya udah nggak beres itu ya. Karakter burung yang suka buang telur juga seperti itu ya teman. Jadi yang selanjutnya tuh indukan pada fase mabung. Jadi kita lihat kalau lagi fase mabung, mau mabung, kalau udah zong itu udah cabut. Kalau nggak biarin dulu, kalau bisa sih cabut, kita proses saja, jemur dan treatment biar bagus ya hasilnya nanti. Setelah beres mabung kita satukan lagi, kita jodohin lagi, nggak apa-apa. Kalau malas menjodohin lagi ya udah suruh mabung di dalam kandang ternak aja, biarin. Yang selanjutnya tuh karakter burung yang suka buang telur. Jadi sebelum kita beli indukan, kita tanyakan dulu ke peternak ya, jangan asal-asalan, karena karakter ini sangat berpengaruh terhadap keturunan nanti ya.
Ya namanya karakter burung tuh susah diubah ya teman-teman, karena udah bawaan dari lahir, bawaan dari nenek moyang yang dulu gitu kan. Ya sukanya buang telur kayak gitu. Biasanya kalau yang kebanyakan tuh jantan ya buang telur ya. Ya dengan cara kita pindahin dulu jantannya, kita cabut, kita masukin ke kandang bulat, kita taruh di dalamnya atau taruh di sampingnya, yang penting kelihatan, jadi si betina tuh nggak terasa sendiri gitu ya. Tuh. Mungkin itu beberapa poin yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kalau masih kurang banyak atau ya silahkan ditambah di kolom komentar ya, karena saya juga masih selalu belajar dan nggak menggurui juga ya, saya sekedar sharing berpengalaman gitu. Pengalaman saya seperti itu, karena bulan kemarin saya sempat ada dua telur tuh yang gagal bertelur, gagal menetas ya. Nggak dibuang sih, lebih tepatnya gagal menetas, karena saya selidiki atau saya amati itu faktor itu cuaca. Faktor cuaca itu lagi ekstrim ini di daerah sini. Kadang panas, kadang langsung hujan. Mungkin itu aja sih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Sampai jumpa di akhir kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.